Karena siapa yang kita kenal barusan, Pak Udin ya. Pak Udin, beliau adalah paman kami. Nah, dan alhamdulillah beliaulah juga pernah mengajari saya membawa jemaah-jemaah seperti ini. Nah, namun beliau sekarang tidak bisa ikut karena ada urusan sama tukang kambing katanya ya. Ada urusan sama tukang kambing sehingga kami yang disuruh untuk membantu memandu Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama kami Mazkur, ya, boleh dipanggil Mam, singkatan Mam, Mazkur asli Madura ya. Jadi insya Allah sekarang kita akan menuju ke Mina, Musdalifah dan Arafah ya. Alhamdulillah berhubung kita kemarin sudah melaksanakan ibadah haji, kita sudah banyak tempat-tempat yang kita ketahui, namun tidak semuanya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah pada pagi ini kita akan melewati Mina. Mungkin beda dengan kemarin yang kita lihat Bapak Ibu ya, mungkin beda karena kemarin kita berdesak-desakan ya, kita antri padat. Namun sekarang kita tidak padat, tidak antri, dan cuman kita melihat dari jauhnya seperti apakah aslinya Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Seperti apakah yang namanya tanah Musdalifah. Kami yakin kemarin kita mabit di tanah Musdalifah, mabitnya cuma di dalam bus ya, nggak turun, cuman turun ambil batu kerikil saja ya toh. Iya. Dan di dan selain itu di Arafah ya kan. Arafah insya Allah nanti kita akan menuju ke Jabal Rahmah ya. Kemarin waktu kita wukuf di tanah Arafah, yang jelas jauh dari Jabal Rahmah ya, jauh, tidak ada yang sampai kayaknya. Insya Allah pada pagi ini kita akan sampai ke sana Bapak Ibu. Jabal Rahmah kalau diartikan dengan bahasa kita adalah Jabal kasih sayang ya. Ada yang mengatakan bukan sebagian ulama ataupun bukan sebagian ustadz-ustadz ataupun para kiai-kiai. Namun yang mengatakan ini sebagian banyak jemaah haji ataupun jemaah umroh. Jangan salah paham kita bahwa Jabal Rahmah itu ada yang mengartikan Jabal Jodoh katanya ya toh. Jabal Jodoh, subhanallah, yang masih belum jodoh nanti minta jodohnya di Jabal Rahmah ya. Oh Pak Imam ya. Ini timbul pertanyaan ini, jodoh yang keberapa kira-kira? Jodoh yang keberapa kira-kira ini? Yang ketiga kayaknya ya. Oh yang kedua. Nah, di Jabal Rahmah insya Allah nanti kita akan turun, ataupun kita nanti ada, kita menyediakan apa namanya, sarapan pagi insya Allah Pak Ibu ya, sudah ada di belakang, dan insya Allah kita akan sarapan di tanah Arafah tempat wukuf kita kemarin. Mengenang haji Bapak Ibu ya, apa yang telah disampaikan tadi oleh teman kami, haji ini yang paling terpenting adalah isinya ya. Maksud isinya bagaimana ya? Kemarin kita sempat melaksanakan haji pada tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Rabu kalau tidak salah ya, hari Rabu kita, namun bergerak dari hotel pada hari Selasa menuju ke Arafah. Dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah menyempurnakan ya, sudah menyempurnakan ibadah haji, yakni rukun Islam yang kelima. Nah, maksud dari ibadah haji yang paling terpenting isinya adalah perbuatan kita Bapak Ibu ya. Jadi di sana dikatakan tanda-tanda ibadah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pada diri kita sendiri, tidak ada pada orang lain Bapak Ibu ya. Mungkin di sini kita semangat ya, tanda-tandanya itu nanti setelah kita sampai ke Indonesia ya. Setelah sampai ke Indonesia, apakah kita lebih baik, apakah lebih buruk? Kalau lebih buruk berarti tanda-tanda ibadah kita tidak diterima. Kalau di sini kita mungkin semuanya semangat Bapak Ibu ya, saya yakin semangat. Apalagi yang masih 17 ke atas, 17 ke bawah itu semangat
ya toh, yang 17 ke bawah itu semangat untuk beribadah menuju ke Masjidil Haram. Meskipun sudah tua, fisiknya kurang sehat, kurang mampu, kita semangat untuk mendapatkan pahala 100.000 pahala. Nah, apakah perbuatan kita di sini, ya, apakah perbuatan kita di sini itu akan diabadikan sampai ke Indonesia? Itulah tanda-tanda ibadah kita, ibadah haji kita diterima oleh Allah. Kalau kita lebih baik, contoh, ya, yang dulu sebelum kita berangkat haji, ya, kita selalu mengakhiri sholat, ya toh. Apalagi bukan cuma mengakhiri nih, sholat subuhnya banyak yang kesiangan, ya. Namun setelah kita selesai haji, pulang dari haji, alhamdulillah, sholat selalu tepat waktu, sholat subuh tidak pernah ketinggalan. Subhanallah. Contoh kecil lagi, yang sebelum kita berangkat haji, ya, tetangga sebelah kanan kita musuhi, ya, namun setelah kita pulang dari haji, tetangga kita kita akrabi, dan kita selalu yang namanya yang selalu disambung silaturahim, seperti itu. Namun sebaliknya Bapak Ibu, kalau ibadah haji kita tidak diterima, yang awalnya sholat subuh saja kita tinggalkan, maghrib dan isya-nya kita tinggalkan, mendengar azan, pekerjaan masih banyak, seperti itu. Itu tanda-tanda ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Intinya, ya, kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu intinya. Kalau kita diterima, insya Allah akan menjadi lebih baik. Kalau tidak diterima, akan lebih buruk dari sebelumnya. Seperti itu Pak Ibu, ya. Di tanah Arafah ini, subhanallah, juga adalah tempat mustajabnya doa waktu kemarin tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, namun kalau hari-hari seperti ini, hari-hari seperti sekarang ini, tidak ada tempat yang diijabahkan atau yang diutamakan di tanah Arafah selain di dalam Masjidil Haram. Di antaranya di dalam Masjidil Haram, ya, dari pintu Ka'bah ke rukun Hajar Aswad yang terkenal namanya Multazam. Makanya di sana Bapak Ibu, banyak orang berlomba-lomba, berebutan untuk berdoa di depan Multazam. Karena sunnahnya memang, ya, sunnahnya berdoa di depan Multazam itu kita menempel ke Baitullah dan tangannya diginiin Bapak Ibu, ya, kita menempel, sunnahnya. Namun kita melihat keadaan dan kondisi seperti apa. Kalau memang memudaratkan kepada kesehatan kita, yang penting kita lurus dengan Multazam, berdoalah di sana lurus dengan Multazam. Insya Allah doa kita juga akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, di dalam Hijr Ismail, sudah pernah masuk ke dalam Hijr Ismail Bapak Ibu? Belum. Semuanya masih belum. Aduh, alhamdulillah ternyata. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, ya, kalau bisa kita sempatkanlah sholat di dalam Hijr Ismail. Insya Allah waktu kita masih lama di sini, ya. Sampai tanggal berapa kita menuju ke Madinah kira-kira? Tanggal 16 masih lama. Agak sepi nanti itu Pak Ibu, ya. Mulai dari sekarang udah mulai sepi udah. Soalnya dari tanggal 15 Dzulhijjah kemarin sudah ada yang pulang, yang kloter pertama. Sedangkan kita ini kloter yang terakhir, masih belum ke Madinah juga, ya toh. Iya, maka dari itu nanti kalau sudah agak mendingan, tidak terlalu padat, sempatkanlah sholat di dalam Hijr Ismail, sholat sunnah. Karena kenapa? Dan sebagian yang mengatakan bahwa tidak, kita sholat di dalam Hijr Ismail itu sama seperti kita sholat di dalam Baitullah. Ada sejarah yang mengatakan, yang menceritakan bahwa dari zamannya Rasulullah, dari zamannya Nabi Ibrahim, ya, yang Nabi Ibrahim membangun Baitullah, sampai ke zamannya Nabi Muhammad itu sudah 4 kali direnovasi Bapak Ibu. Awalnya besarnya sampai di sana. Setelah ke zamannya Rasulullah maka dipersempit, diperkecil sampai seperti sekarang itu. Jadi kalau kita sholat di dalam Hijr Ismail sama seperti kita sholat di dalam Baitullah. Dan di sana juga adalah tempat mustajabnya doa. Ya,
Di sana juga adalah tempat mustajabnya doa, yang mana doa-doa kita akan diangkat oleh Allah dan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Bapak Ibu selama berada di sini. Mumpung kesempatan ini adalah peluang emas bagi kita Bapak Ibu. Yang mana tadi telah disampaikan oleh teman kami ya, dalam sehari semalam Allah itu menurunkan rahmat sebanyak 120 rahmat. Yang mana dalam satu-satunya rahmat itu insya Allah akan bisa membawa kita menuju ke dalam surga. Sebelah kanan kita ini Mina Bapak Ibu ya. Mina kita kemarin di maktab berapa di Minanya Bapak Ibu? 11 berapa? 9. Hah? 11.9 69 ya, 3 kilo tuh ke Jumratul Aqabah, ke Jumratul Wusta, 3 kilo. Ini adalah Mina Bapak Ibu, Mina Jadid ini namanya, Mina pelebaran Mina ya. Nah di depan insya Allah kita akan menuju ke Musdalifah ya. Musdalifah adalah tempat mabit bagi jemaah haji, ataupun Mina tempat mabit bagi jemaah haji. Hukumnya wajib ya. Meskipun kita tidak sempat bermabit di Mina, tidak sempat bermabit di Musdalifah, insya Allah haji kita tetap sah. Namun kita kena bayar denda ataupun membayar mod ya. Kalau kita meninggalkan wukuf di Arafah yang pada tanggal 9 Dzulhijjah, haji kita tidak sah Bapak Ibu. Karena poinnya haji, intinya haji itu di tanah Arafah. Al-Hajju apa? Al-Hajju Arafah. Poinnya haji itu di tanah Arafah. Nah, yang tidak bisa ditunda-tunda. Namun kalau tawaf ifadah, sa'i ataupun yang lainnya itu bisa kita laksanakan kapan saja. Yang penting kita belum pulang ataupun belum keluar dari tanah haram Makkah ini Bapak Ibu. Nah inilah Mina ataupun tanah Musdalifah. Nah, sebelah kiri kita ini semuanya Musdalifah Bapak Ibu semua. Dan di samping kanan, samping kiri kita juga ada monorel. Ini stasiunnya, monorel kereta api. Namun kita tidak sempat naik kereta api kemarin ya. Indonesia masih belum tersedia Bapak Ibu. Indonesia ini disediakan untuk jemaah-jemaah luar seperti Turki, Pakistan, Iran. Nah, jadi ini monorail kereta api Bapak Ibu, mengangkut jemaah dari Arafah menuju ke Musdalifah, dari Musdalifah menuju ke Mina. Ini stasiunnya sebelah kanan kita. Nah, ini pas stasiunnya. Kita tetap pakai bus kemarin ya. Kita tetap pakai bus.